Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Anakku semua, khusus kelas 91 yang saya banggakan, saya sayangi. Kita berjumpa pertama kali. Situasi dan kondisi yang berbeda, anak semua ya, karena suasana COVID-19 Corona. Proses belajar mengajar kita tidak langsung tatap muka, tetapi melalui daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan materi yang akan Bapak sampaikan nanti dapat kalian pahami, kemudian kalian praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum saya teruskan materi kita hari ini, silakan anak-anak untuk mengisi data atau absensi terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kita membahas secara langsung. Materi pembelajaran kita hari ini adalah melakukan suatu percobaan. Semuanya persiapan, silakan disiapkan bukunya atau juga kertas-kertas yang lain. Apa yang Bapak sampaikan silakan untuk dicatat dan diharuskan mulai sekarang, karena kalian sudah kelas 3, harus mulai aktif untuk bertanya dengan siapapun, Bapak Ibu yang memberikan materi pelajaran. Dengan bertanya tentu akan menambah wawasan kalian, penyerapan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Anak semua, secara global materi memberikan laporan, khususnya percobaan, tentu akan Bapak ingatkan kembali. Kalian tentu pernah mengalami suatu peristiwa atau kejadian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pertama mungkin kejadian suatu kecelakaan atau suatu peristiwa lain, dan terkadang dalam melaporkan itu kita tidak langsung dituntut agar apa yang kita sampaikan tadi mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan laporan kita tersebut. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya Bapak sampaikan apa tujuan pembelajaran kita kaitan dengan laporan, khususnya suatu percobaan. Di slide sudah Bapak sampaikan untuk diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita kiranya kalian dapat mendeskripsikan. Deskripsi itu artinya menjelaskan secara rinci suatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan dengan kalimat yang jelas sehingga orang lain itu dapat memahami. Bahkan dalam skala yang lebih tinggi diharapkan orang yang mendengar apa yang kita sampaikan dapat memberikan suatu kesimpulan. Nah, inilah anakku semua tujuan pembelajaran kita. Sekali lagi intinya sederhananya itu dapat mendeskripsikan. Kalau kita artikan deskripsi itu artinya menjelaskan secara rinci. Tidak itu saja, hal lain yang dapat kalian perhatikan sebelum kita memberikan laporan, itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, keterangan atau informasi itu harus lengkap. Lengkap itu artinya menyeluruh secara detail, ya, sampai kecilnya. Kemudian yang kedua, laporan itu hendaknya objektif atau apa adanya, jadi tidak dibuat-buat, fakta, ya, apa yang terjadi, apa yang kita lihat. Dengan demikian, laporan itu nanti dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, laporan tadi tidak mencampuri atau memasukkan pendapat kita selama tidak diperlukan. Atau bahasa sederhananya, aku dalam memberikan laporan itu kita tidak boleh subjektif, ya. Jadi harus yang kita sampaikan tadi murni sesuai dengan apa yang kita perhatikan, yang kita temukan dalam suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Ataupun kita juga dalam melakukan suatu percobaan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Anak semua, selanjutnya yang keempat, dalam memberikan laporan itu apa yang perlu kita sampaikan, kita perhatikan, yaitu intonasi dalam menyampaikan. Jadi intonasi tadi adalah tinggi, rendah, ya, sesuatu dengan penyampaian kita dalam menyampaikan laporan tersebut. Kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang komunikatif, lugas dan santun. Komunikatif ini intinya yang mudah dipahami, ya. Jadi laporan tadi yang kita sampaikan dengan bahasa yang komunikatif artinya mudah dipahami. Kemudian lugas, santun. Lugas kita tidak bertele-tele atau makna bombastis atau makna ganda,
Kemudian yang dimaksud santun ini ya kaitan dengan etika moral. Jadi ada tata krama, ya penyampaian tadi mungkin dengan orang tua kita tentu berbeda bahasa dengan penyampaian laporan dengan teman-teman kita. Selanjutnya anakku semua, laporan ini dapat diartikan juga informasi atau berita, ya atau juga keterangan. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam laporan. Laporan yang pertama adalah laporan penelitian, ya laporan penelitian. Nah ini yang nanti akan kita khususkan tentang laporan satu percobaan tertentu. Nanti secara konkretnya dengan pertemuan selanjutnya, ya anakku. Kemudian yang kita laporan kunjungan berarti di suatu peristiwa kita mengadakan karya wisata, kita ada kunjungan ke seni suatu perusahaan, umpamanya. Waktu yang lalu sekolah kita pernah mengadakan kunjungan ke perusahaan Indomie itu beberapa tahun yang lalu, anakku ya. Nanti tahun ini atau tahun depan bisa saja kita adakan kembali, sehingga dalam memahami materi pelajaran laporan ini kalian dapat terjun langsung atau praktek langsung, ya bertemu tatap muka dengan mungkin hasil dengan wawancara dan seterusnya. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan nanti. Kemudian yang berikutnya laporan kegiatan. Nah, tentu kegiatan bisa di sekolah, umpamanya apa kegiatan ekstrakurikuler kita, umpamanya persami di lingkungan rumah kalian, mungkin kalian ikut dalam kegiatan memperingati 17 Agustus. Nah ini bisa kalian buat laporan kegiatan. Dan ingat anak semua, laporan kegiatan itu dilaksanakan sesudah kegiatan itu berlangsung, bukan sebelum kegiatan berlangsung. Itulah yang disebut laporan kegiatan. Berikutnya laporan diskusi. Tentu kalian kelas 7 ya, kelas 8 itu sudah melaksanakan diskusi. Nanti biasanya kan dibuat laporan, dibuat khusus oleh notulis atau notulen. Itu laporan diskusi. Terakhir anak semua, ya macam-macam laporan yang berikutnya adalah laporan suatu peristiwa. Nah ini kaitan dengan apa yang akan kita lakukan, bisa di kejadian besar atau juga suatu percobaan yang secara khusus nanti akan kita praktekkan pelaksanaan pembuatan laporannya. Kemudian sebelum saya akhiri materi laporan percobaan ini, secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kurikulum 13 ini untuk Bapak ingatkan saja. Yang pertama adalah kompetensi spiritual. Ini maksudnya tujuan utamanya ini kaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi nanti pelajaran tadi bisa tidak terlalu dalam pendidikan agama Islam atau juga materi yang disampaikan ini kaitan dengan nilai spiritual, nilai keagamaan, ya dan lain-lain. Kemudian kompetensi selanjutnya yang diharapkan adalah kompetensi sosial, sikap sosial. Dan juga perlu Bapak ingatkan di akhir pelajaran ini diharapkan dengan nanti materi-materi yang sudah disampaikan, seluruh materi pelajaran tadi itu kalian mempunyai jiwa sosial terhadap masyarakat atau lingkungan di mana kalian berada. Kemudian tujuan pelajaran berikutnya di awal telah sampaikan adalah sikap pengetahuan. Nah diharapkan juga dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang kelas 3 ini, kalian akan dapat memiliki pengetahuan yang paripurna. Maksudnya pengetahuan yang sangat cukup sesuai dengan kondisi usia kemudian pendidikan kalian saat ini. Terakhir, apa tujuan daripada pembelajaran bahasa Indonesia secara umum kurikulum tahun 2013 ini adalah yang keempat, kompetensi keterampilan. Jadi mungkin keterampilan mendengar, keterampilan membaca, keterampilan secara lisan, atau juga keterampilan menulis. Baiklah anak semua, demikian materi yang Bapak sampaikan secara khusus. Selanjutnya tugas, kemudian pembahasan secara luas, tanya jawab akan dilaksanakan dengan cara daring, mungkin dengan Google Classroom, atau juga melalui WA dan lain-lain. Sementara pertemuan pertama ini mudah-mudahan dapat memberikan wawasan kalian tentang materi melaporkan suatu peristiwa atau percobaan atau suatu kejadian. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya mungkin saat ini belum ada tanya jawab. Pertemuan selanjutnya kita mungkin bisa bertanya jawab secara daring ini. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.